Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sepenggal cerita. Pernahkah kau mendengar tentang seorang pangeran dari tanah Luwu yang jatuh cinta pada saudari kembarnya sendiri? Atau tentang dua perempuan agung, Wetenriabeng dari langit dan Wecudai dari negeri seberang, yang keduanya mengubah jalan takdir dunia? Inilah kisah Saweri Gading, lelaki separuh dewa, saudara dari cahaya, suami dari ombak. Di antara cinta, larangan, dan pelayaran ke ujung dunia, nama mereka diukir bukan hanya di tanah dan laut, tapi juga di langit dan buri liu. Dan dari jejak merekalah, Lagaligo lahir, sebuah legenda yang tak pernah selesai diceritakan. Sebelum itu, silahkan tekan tombol subtitle untuk mendengarkan cerita lebih baik, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, share dan like video ini jika kamu suka. Di masa purba, berdirilah kerajaan Luwu di ujung timur Sulawesi. Dari negeri megah itu, lahirlah seorang raja agung bernama Batara Latu, anak dari Dewa Langit Batara Guru dan istrinya Wenyilitomo, yang turun dari kahyangan untuk menata dunia manusia. Pasangan ilahi itu memilih tinggal di bumi hingga tugas mereka sebagai pengatur negeri tuntas. Luwu tumbuh subur dan makmur di bawah naungan tangan Batara Latu, yang diberkahi kekuatan dan cahaya ilahi. Ia kemudian menikah dengan seorang perempuan Ananan suci bernama Wedatu Sengeng. Tahun berlalu, dan Wedatu Sengeng melahirkan sepasang anak kembar emas. Setelah kedua anak itu lahir, Batara Guru meramalkan kalau kedua anak tersebut akan jatuh cinta dan menikah. Padahal hal itu melanggar aturan adat dan akan membawa bencana. Ramalan itu membuat Batara Latu terdiam dalam gelisah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu takdir para dewata tidak bisa dilawan, hanya dituntun agar tidak menelan semua. Anak lelaki dinamai Saweri Gading, dan anak perempuan dinamai Wetenriabeng. Batara Guru, setelah menimang cucu-cucunya yang bermata cahaya, memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk kembali ke langit. Ia dan istrinya perlahan lenyap dari bumi, meninggalkan Batara Latu sebagai Raja Luwu yang sah. Istana pun memekarkan bunga dari emas sebagai tanda restu surga. Batara Latu membesarkan anak-anaknya dengan hati yang terbagi, cinta besar namun dibatasi oleh garis takdir. Ia tahu bahwa keduanya tidak boleh bertemu terlalu dini, sebab api yang tak terkendali bisa membakar nasib seluruh negeri. Maka Wetenriabeng dibawa ke ruang atas istana, loteng keramat, tempat hanya perempuan suci dan penjaga takdir boleh masuk. Sementara itu, Saweri Gading dibesarkan di tengah keramaian pelatihan ksatria dan pelaut. Sementara itu, Saweri Gading tumbuh seperti badai yang dilatih menari. Ia belajar memanah saat usianya baru 5 tahun. Istana bagian bawah mengenalnya sebagai putra mahkota yang berani, suka berlayar, dan tak pernah kalah dalam adu gagasan atau kekuatan. Ia sering bermimpi tentang sosok bercahaya yang duduk di antara bintang dan bayang. Namanya belum ia tahu, tapi wajahnya selalu muncul dalam mimpinya, menyisakan tanya yang tak bisa ia jawab. Wetenriabeng pun merasakan gelisah yang sama. Ia menulis puisi tanpa nama, melukis wajah yang entah dari mana, dan menyimpan semuanya di bawah bantal sutra. Ia pandai membaca angin dan mengenal suara laut dari nada detak ombak di kejauhan. Para dayang sering memujinya. Tapi saat malam datang dan bintang menyala, ia selalu duduk menghadap jendela kecil, berharap seseorang yang tak dikenalnya akan datang dari gelap dan menyapanya dengan nama yang terasa akrab. Tahun berlalu, dan kedua anak Batara Latu tumbuh menjadi pemuda dan gadis yang rupawan. Wetenriabeng tak pernah keluar dari loteng, sedangkan Saweri Gading semakin jauh dari istana, sering menghilang ke pelabuhan dan pulang membawa cerita tentang badai. Pada suatu pagi, Batara Latu memanggil Saweri Gading ke balairung istana. Ia berkata, "Berlayarlah ke utara, lihat keadaan pelabuhan dan perbatasan kita." Tanpa banyak tanya, Saweri Gading memerintahkan persiapan perahu pinisi.
Ia menyukai laut, sebab di sanalah pikirannya tak terikat. Perahu pinisi itu meluncur dan hari ketiga pelayaran, salah satu pengawal tua, Lamak Karumpa, yang telah lama mengabdi, mendekat kepada Sawerigading saat senja. Dengan suara parau, ia berkata pelan, "Tuan, pernahkah Tuan bertanya mengapa tak ada saudara kandung di istana?" Sawerigading menatap tajam, belum sempat menjawab, Lamak Karumpa melanjutkan, "Tuan punya saudari kembar. Disembunyikan di loteng, dijaga seperti embun pagi. Dunia seakan berhenti. Perjalanan berubah, malam itu ia tidak tidur. Paginya ia memerintahkan kembali ke Luwu. Ia tidak menyampaikan alasan pada pengawalnya, hanya tatapan yang tajam dan langkah tergesa. Perahu pinisi pun berbalik. Saat kembali ke istana, ia tidak masuk melalui pintu depan. Ia menyelinap ke taman tengah. Ia naik ke loteng dengan panduan Lamak Karumpa. Di balik tirai sutra, berdirilah seorang perempuan muda, berselendang biru langit, menatapnya tanpa kata. Weten Riabeng. Dan saat mata mereka bertemu, segalanya runtuh, sejarah, nama, darah, larangan. Hanya satu rasa yang mekar dalam dada Sawerigading, cinta. Weten Riabeng terpaku. Ia tahu lelaki itu dari mimpinya, mata yang sama, langkah yang sama. Mereka hanya berdiri saling memandang. Lalu, seperti daun jatuh ke air, kalimat itu mengalir dari bibir Sawerigading, "Siapakah engkau?" yang membuat dadaku terbakar hanya dengan tapapan. Weten Riabeng diam dan di saat itu, cinta pertama pun lahir. Setelah pertemuan itu, Sawerigading tak sanggup menjauh dari loteng istana. Ia kembali siang dan malam, duduk berdua dengan Weten Riabeng. Cinta tumbuh seperti akar dalam hati mereka. Suatu malam, ia menggenggam tangan Weten Riabeng, "Menikahlah denganku." Weten Riabeng menatapnya dengan mata berkabut. Ia tahu cinta itu suci, tapi tubuh dan darah mereka berasal dari asal yang sama. Kabar keinginan Sawerigading menyebar seperti api di dalam istana. Batara Latu murka, dan Wedatu Sengeng menangis sepanjang malam. "Kau ingin menantang langit," seru sang ayah, matanya nyalang, "Ia saudaramu. Darahnya sama denganmu." Namun Sawerigading berdiri tegak, cinta dalam dadanya lebih tinggi dari adat dan hukum langit. "Jika langit pun melarang, maka aku akan mendobraknya," katanya. Tapi malam itu, Weten Riabeng memanggilnya, duduk di ambang jendela, dan berbicara pelan, "Cintaku padamu nyata, tapi jika kau terus maju, seluruh dunia akan hancur. Ada jalan lain." Weten Riabeng lalu bercerita tentang Wecudai, sepupu mereka yang tinggal jauh, di daratan yang kini disebut Tanete, wilayah kekaisaran besar bernama Cina dalam lidah orang Luwu. "Wajah kami serupa bagai pinang dibelah dua," ia menyerahkan cincin emas, gelang perak, sehelai rambut panjang, dan potongan kukunya kepada Sawerigading. "Bawalah ini. Jika engkau menemukan Wecudai, dan ia cocok dengan semua ini, maka yakinlah, dan nikahilah dia." Sawerigading menatap benda-benda itu. Ia mengangguk, setengah hati, tapi tahu bahwa ini satu-satunya jalan yang tersisa agar cintanya tidak menghancurkan dunia. Dalam hatinya ia bersumpah, tidak akan kembali lagi ke Luwu karena kekecewanya. Keesokan paginya ia menghadap ayah dan ibu. "Aku akan pergi," katanya pelan. Batara Latu menatapnya dalam diam, lalu menghela napas. Namun, bukan perkara mudah memulai pelayaran menuju negeri asing. Sawerigading harus membuat kapal dari kayu welerengge, jenis kayu kuat yang dapat menerjang badai. Tiap ayunan kapak tidak merobohkan pohon itu. Selama 3 hari mencoba, Sawerigading putus asa. Mendengar kesulitannya, Weten Riabeng membantu saat malam tiba, hanya dengan satu tebasan pohon itu tumbang dan mengubahnya menjadi perahu dengan ilmu yang dimilikinya. Bentuknya anggun, kuat, dan memancarkan cahaya aneh saat terkena sinar bulan.
Saweri Gading heran, siapa yang membantunya membuat kapal, tapi ia tak ambil pusing karena sekarang tujuannya adalah berlayar ke negeri Cina. Ia menamai kapalnya Banrigau. Pada pagi keberangkatan, istana sunyi. Weten Riabeng tak tampak di pelabuhan. Tapi saat angin mulai membawa layar mengembang, secari kain biru melambai dari atap loteng. Saweri Gading berdiri lama di geladak, memandangi langit lama. Perjalanan menuju Cina bukanlah mudah. Laut berubah, ombak naik setinggi gunung, dan badai mengoyak layar. Di tengah malam kelima, mereka diserang kawanan bajak laut dari Selat Talo, yang mengira kapal Banrigau membawa emas. Saweri Gading melompat ke geladak, pedangnya berkilat seperti kilat petir. Dalam satu malam, 20 kapal musuh tenggelam, dan laut kembali tenang. Tapi rintangan terbesar belum tiba. Setiaponga mendengar kabar bahwa seorang pangeran dari Luwu datang. Tanpa menunggu, ia mengirim tantangan terbuka. Jika kau benar lelaki sejati, lawan aku di padang rapang, sebelum langit jatuh dan bumi pecah. Saweri Gading menerima tantangan itu. Pertarungan mereka berlangsung 3 hari 3 malam. Darah mengalir seperti hujan pertama musim hujan. Pada akhirnya, dengan satu tebasan, Saweri Gading menjatuhkan Setiaponga, namun tidak membunuhnya. Pergilah, katanya. Sementara Saweri Gading menaklukkan rintangan, Weten Riabeng menjalani takdirnya di langit. Pada malam kepergian Banrigau, langit Luwu terbuka, dan datanglah Remang Rilangi. Ia turun menggandeng tangan Weten Riabeng. Mari pulang, katanya lembut. Weten Riabeng menoleh sekali ke arah laut, tempat kapal Saweri Gading berlayar. Dengan air mata yang tidak jatuh, ia mengangguk. Lalu tubuhnya melayang naik ke langit. Di langit, Weten Riabeng menikah dengan Remang Rilangi. Sementara itu, di bumi, Saweri Gading akhirnya memasuki negeri Cina. Sesampainya di negeri Cina, Saweri Gading tidak langsung menghadap raja. Ia tahu, jalan menuju Wecudai tak akan mudah, apalagi setelah pertarungan dengan Setiaponga. Ia memilih menyamar sebagai pedagang kulit hitam, mengenakan pakaian kasar dan menghitamkan wajah dengan jelaga damar. Bersama beberapa pengikutnya yang turut menyamar, ia membuka lapak kecil di dekat pasar istana. Ia menjual kain tenun luwu, kerajinan emas, dan kulit binatang langka. Kecantikan Wecudai telah menyebar, ayahnya mengadakan sayembara tak tertulis, hanya yang dapat membuatnya tergerak hati akan diberi kesempatan meminang. Hari-hari berlalu, dan Wecudai mulai mendengar bisik-bisik tentang pedagang kulit hitam yang menjual berbagai barang langka. Suatu sore, saat hujan mengguyur pelataran istana, ia menyamar sebagai pelayan dan mendatangi lapak Saweri Gading. Wecudai memegang sehelai kain dari Luwu dan bertanya, "Dari mana engkau datang?" Saweri Gading tak menatap langsung, hanya menunduk dan menyodorkan sebuah kotak kecil. Wecudai membukanya, dan di dalamnya, cincin, gelang, sehelai rambut, dan kuku kecil. Ia terdiam. Keesokan harinya, Raja Cina memanggil Saweri Gading ke istana. Wajahnya kini telah bersih dari jelaga, dan pakaiannya diganti dengan busana kebesaran Luwu. Di depan dewan istana, ia menjelaskan tujuannya dengan tenang, menunjukkan semua tanda, cincin, gelang, rambut, kuku. Wecudai maju mencoba semuanya dan pas. Pernikahan agung itu berlangsung di istana kaisar, diiringi bunyi gendang tanah dan seruling angin dari utara. Saweri Gading berdiri gagah. Wecudai mengenakan mahkota perak dan selendang biru. Saat ikrar pernikahan dicapkan, langit terang tanpa awan, seolah dunia ikut merestui. Dari langit, Weten Riabeng menyaksikan dalam diam. Ia berdoa tanpa kata, agar cinta itu tetap tumbuh tanpa bayang-bayangnya. Tahun pertama pernikahan mereka diisi dengan kebahagiaan yang tenang. Saweri Gading mengajar seni bela diri kepada para pengawal istana, sementara Wecudai belajar bahasa Luwu dari lisan suaminya. Mereka saling mengisi kekosongan yang ditinggalkan masa lalu.
Di musim semi ketiga, Wechudai melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu tampan dan membawa tanda pusaka di punggungnya, tanda dari garis langit. Mereka menamainya Ilagaligo sebagai penghormatan pada leluhur dan sebagai harapan bahwa kelak ia akan menjadi penjaga cerita dunia. Tangis pertamanya seperti gema dari langit ke bumi. Ilagaligo tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh tanda-tanda kagungan. Wechudai menyayanginya sepenuh hati, namun ia juga menyimpan satu keinginan yang terus menguat. Ia ingin bertemu dengan mertuanya, Batara Latu dan Wedatu Sengeng. Ia ingin tahu dari mana darah suaminya mengalir, ingin anaknya mengenal leluhur Lu. Namun setiap kali ia mengutarakan niat itu, wajah Sawerigading menjadi gelap. Ia menggeleng perlahan, "Jangan minta itu dariku." Rasa kecewa terhadap orang tuanya masih membekas dalam hati Sawerigading. Baginya, penolakan cinta kepada Wetenriabeng bukan hanya larangan, tapi pengkhianatan terhadap jiwanya. Maka ia menutup pintu pulang rapat-rapat. Namun Wechudai tak menyerah. Ia berbicara lembut, menunggu saat yang tepat. "Aku ingin anak kita mengenal Lu bukan dari cerita, tapi dari tanahnya. Aku ingin menginjak tempat asalmu, meski sekali." Dan ketika Ilagaligo mulai bertanya, "Di mana kakekku?" hati Sawerigading mulai goyah. Akhirnya, pada tahun ke-7 sejak pernikahan mereka, Sawerigading mengalah. Bukan karena rindu, tapi karena khawatir, jika Wechudai dan Ilagaligo pergi tanpa dirinya, dunia bisa menelan mereka seperti ia pernah ditelan lautan. Maka ia pun memerintahkan dibuatkan kapal baru, lebih besar dari Banrigau, lebih kuat, dengan lambung dari pohon mangkayu dan layar dari kain halus negeri Cina. Maka kapal pun disiapkan, dan arah ditetapkan, menuju Luwu, tanah yang pernah ia tinggalkan dengan luka. Kapal itu bernama Pamanalangi, artinya Utusan Langit. Ia berlayar dari pesisir negeri Cina, layar-layarnya mengembang. Sawerigading berdiri di haluan, tak berkata-kata. Wechudai duduk di sisi Ilagaligo, menceritakan tentang negeri Luwu yang akan mereka tujur. Anak mereka mendengarkan dengan mata berbinar. Tapi di dada Sawerigading bukan rindu yang tumbuh, melainkan bayang-bayang penolakan, luka yang belum sembuh dari istana yang pernah menutup pintu baginya. 3 hari pertama pelayaran berjalan damai. Namun pada malam keempat, angin dari arah utara berubah panas, dan langit menurunkan kabut pekat. Para awak kapal mulai resah. Seorang tetua yang ikut serta berkata pelan, "Kita melewati Bua Mapolongi, laut tempat roh-roh yang patah hati berkumpul." Benar saja, malam itu perahu dihantam ombak tinggi, dan suara-suara aneh terdengar dari bawah geladaki. Sawerigading memegang gagang pedangnya. Wechudai tak takut. Ia memeluk Ilagaligo erat dan berdoa dalam diam. Di tengah badai, ia melihat sosok samar berdiri di ujung tiang layar, Wetenriabeng, mengenakan busana langit, wajahnya tenang. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap. Kemudian angin pun mereda. Esok paginya, laut kembali tenang. "Ia masih menjagamu," kata Wechudai perlahan. Sawerigading hanya diam. Ia tahu, di langit, kakaknya tetap menjadi cahaya yang menuntunnya pulang, bahkan setelah dunia memisahkan mereka. Hari ke-7, burung camar mulai tampak, pertanda bahwa daratan Luwu sudah dekat. Gunung Latimojong menjulang di kejauhan. Para awak bersorak, tapi Sawerigading tetap diam, memandangi daratan itu. Wechudai menggenggam tangannya. Ilagaligo berlari-lari kecil di geladak, meneriakkan nama-nama yang ia pelajari, Batara Latu, Wedatu Sengeng, dan Wetenriabeng. Kapal akhirnya berlabuh di pelabuhan Tua Luwu, tempat dulu Sawerigading pernah mengawali pelayarannya. Tak ada pesta sambutan, hanya angin yang membawa bau tanah basah dan kenangan. Namun dari kejauhan, terdengar bunyi suling panjang, lagu lama dari loteng istana. Hati Sawerigading mencelos.
Ia menoleh ke arah Wechudai yang tersenyum kecil. Kita pulang. Dan benar, dari puncak tangga batu istana, tampak sosok Wedatu Sengeng, rambutnya memutih, namun sorot matanya masih menyimpan kasih. Di belakangnya Batara Latu berdiri tegar. Perjalanan panjang akhirnya menemukan ujungnya. Setelah beberapa bulan tinggal di Luwu, Wechudai merasa cukup mengenal akar suaminya. Ia telah bertemu mertua, menyentuh tanah asal anaknya. Namun hasrat untuk kembali ke negeri Cina mulai tumbuh, tempat anaknya dilahirkan, tempat rumah mereka dibangun dari kenangan dan harapan. Saweri Gading sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Ilagaligo, yang telah beranjak remaja, memilih tinggal di Luwu. Aku ingin belajar dari tanah ini, katanya. Pelayaran pulang dimulai dalam suasana tenang. Langit cerah, laut bersahabat, dan angin membawa kapal mereka. Saweri Gading berdiri di haluan, mengenang tanah yang kini tak lagi menakutkan, sementara Wechudai duduk di dek, menulis nama anaknya di sehelai kain sutra. Mereka tak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi akhir dari keberadaan mereka di dunia nyata. Beberapa hari di laut, awan hitam mulai menggulung dari arah barat. Ombak bergemuruh lebih keras dari genderang perang. Para awak mulai panik, tapi Saweri Gading tetap tenang. Pada malam ketujuh, badai besar menghantam kapal mereka di tengah samudra. Petir membelah langit dan angin memutar kapal. Wechudai menggenggam tangan Saweri Gading erat-erat, mata mereka saling menatap, bukan dalam ketakutan, tapi dalam penerimaan. Kapal itu perlahan hilang dari permukaan, tidak karam, tidak tenggelam, melainkan lenyap. Penduduk pesisir yang menyaksikan dari jauh hanya melihat cahaya besar turun ke dasar laut, lalu senyap. Sejak saat itu, tak ada yang melihat Saweri Gading dan Wechudai lagi. Di Luwu, kabar hilangnya kapal itu terdengar. Ilagaligo berdiri di tepi pantai, menatap cakrawala yang kelam. Ia tahu dalam hatinya bahwa orang tuanya telah turun ke Buri Liu, ke dunia bawah tempat jiwa-jiwa agung bersemayam. Tapi ia tidak menangis. Ia kembali ke dalam istana, mengambil lembaran lontar, dan mulai menulis. Dari sanalah kisah Lagaligo dimulai, agar dunia tak pernah lupa bahwa di antara langit dan bumi, pernah hidup orang-orang yang membawa cahaya. Sekian kisah Saweri Gading, Wetenriabeng dan Wechudai, semoga kita dapat memetik pelajaran berharga yang ada. Kisah ini mengajarkan bahwa takdir manusia berjalan di antara kehendak langit dan keputusan hati. Saweri Gading menunjukkan bahwa keberanian bukan hanya soal menaklukkan lautan, tapi juga menerima kehilangan yang tak bisa dilawan. Wetenriabeng memberi teladan tentang cinta yang sanggup melepas, demi menjaga keseimbangan dunia. Wechudai adalah wajah keteguhan perempuan yang membawa terang dalam luka. Dan Ilagaligo, sang pewaris cerita, adalah bukti bahwa warisan sejati bukan darah atau kekuasaan, tapi kisah yang hidup lebih lama dari tubuh. Dari mereka, kita belajar bahwa hidup adalah pelayaran, ada badai, ada pelabuhan, tapi yang abadi adalah nama yang ditulis dengan kebenaran dan pengorbanan. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan kisah seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.